Selamat siang semua. Aku dapat petunjuknya tentang kebakaran yang ada di Hong Kong ini yang menelan banyak korban, dan aku itu nggak nyangka. Kenapa? Karena Hong Kong ini menurutku safety banget, dan bertanggung jawab banget orang-orangnya, dan juga nggak ada gunung berapi, jarang gempa, terus badai topan pun jarang sekali. Berbeda dengan daerah lain. Tapi dengan musibah kebakaran ini, mungkin Tuhan itu pengen orang Hong Kong ini menyatu dalam kebinekaan, ataupun mereka lebih bersosial lagi, lebih berempati lagi. Namanya kota besar atau kota metropolitan, tentu aja orangnya itu pasti egois, tapi karena ada kebakaran itu menjadikan orang Hong Kong itu bersatu padu. Gak hanya pemerintahannya yang bertanggung jawab, tapi sebagian besar rakyatnya juga ikut membantu saudara-saudaranya yang lain yang kena musibah. Gimana dengan Indonesia? Nah, kalau seperti di Sumatera ini, jadikan itu pelajaran banget bahwa kedepannya kalian gak boleh lagi merusak alam. Kalau mungkin sekarang itu yang diambil Tuhan itu baru harta benda, nanti udah lain lagi yang diambil sama Tuhan. Kenapa? Karena ibaratnya kita itu ditegur karena kesalahan kita yang suka merusak alam. Kita itu selalu mengatasnamakan pembangunan dengan kita merusak alam. Padahal alam itu bukan hanya untuk manusia, tapi juga ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, dan ada siklus kehidupan yang harus kita jaga. Jadi turut berduka cita, tapi itu jadikan pelajaran. Jangan lagi di kemudian hari kalian merusak alam, apalagi hutan. Apalagi ketika banjir itu gelondongan-gelondongan kayunya gede-gede ikut hanyut. Bisa kalian bayangkan, gak hanya sampah-sampah yang kecil, tapi gelondongan kayu. Betapa rusaknya hutan di Sumatera, bahkan sampai gajah, sampai harimau pun kena banjir turun ke lingkungan yang ada masyarakatnya. Itu menandakan apa? Manusia itu kalau udah rakus, tamak, serakah, apa-apa dirusak. Kalau mungkin di tempat lain belum ada bencana, baru sekarang di Sumatera, ya itu mungkin baru orang lain, besok mungkin kita. Jadi kan itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Jangan karena kesombongan kita sebagai manusia, kita lalai dengan kelakuan kita. Ini apalagi yang mungkin merasa ahli agama, ahli spiritual, terus bisa menjamin tempat aman. Enggak, Tuhan itu maha adil. Kalau sekarang orang lain, mungkin besok kita yang perlu mawas diri. Kenapa? Karena mungkin selama ini kita sibuk kerja, kita lupa berdoa, lupa berbuat baik, kita lupa dengan lingkungan, kita lupa memanusiakan manusia. Sehingga apa? Sehingga Tuhan yang langsung menegur kita melalui alam. Biasanya kalau kita ditegur, dinasihati orang, itu kita nggak mempan. Ini kalau kalian dablek, nggak bisa diatur, nggak taat hukum. Kalau kalian seperti itu, nggak, kenapa jadi manusia, nggak jadi hewan aja? Manusia itu ya makhluk yang lebih tinggi derajatnya dari yang lainnya. Jadi kalian ya harus tahu kalau manusia itu hidup ada aturannya. Karena kita itu hidup nggak cuma manusia aja, kita berbagi tempat dengan orang lainnya. Dan Hong Kong ini yang akan jadi kiblat dari kehidupan kita di zaman ini, atau manusia itu akan diperbaiki, dan pasti di setiap perbaikan itu ada contohnya, dan Hong Kong akan jadi contohnya. Kenapa? Karena Hong Kong ini miniaturnya dunia. Banyak agama, banyak suku yang ada di sini, tapi Hong Kong itu mampu menjamin hukum dan keadilannya itu sama rata. Di setiap bangsa, tiap suku, tiap negara itu pasti ada orang jahat.
tapi ada pemerintahan yang tugasnya itu untuk jadi jembatan antara rakyat dengan negara, dengan bangsa. Dan Hong Kong ini jadi contohnya. Kenapa? Karena dari masyarakat yang bisa diatur dan pemerintahannya itu nggak seperti Indonesia yang terkenal korupnya. Indonesia itu rakyatnya susah diatur, susah diajari, pemerintahannya korup, nggak adil, nggak bener. Ini nggak hanya Indonesia yang perlu belajar dari Hong Kong, banyak negara harus belajar dari Hong Kong. Hong Kong ini kecil tapi bisa menghidupi banyak orang dari bermacam suku. Kenapa aku nggak ngambil Eropa atau Amerika? Eropa atau Amerika itu sekarang sering demo, entah itu karena agama, politik dan lainnya. Sedangkan di Hong Kong ini jarang sekali ada demo yang berbau agama ataupun berbau sosial, politik, relatif aman. Ini kenapa Hong Kong itu patut dijadikan kiblat kehidupan. Sedangkan negara-negara lain sibuk berperang, sibuk membunuh. Tapi Hong Kong sibuk bagaimana kita manusia bisa bertahan hidup. Dan kita perlu belajar dari sini nih. Kenapa aku itu kurang empati dengan yang ada di Indonesia? Karena orang Indonesia itu kalau diajari, diomongi, dinasihati itu nggak bisa pakai mulut, nggak bisa dengan baik-baik. Beda dengan orang Hong Kong. Orang Hong Kong itu rata-rata dinasihati, ikut undang-undang dan hukum itu tertib. Sedangkan orang Indonesia ya melanggar hukum, dinasihati dengan baik-baik nggak bisa. Aku kasih contoh nih, kalau aku jadi presiden Indonesia misalnya, terus ada nih kayak kemarin kasus yang pesantrennya ambruk. Kalau aku itu nekat menghukum pondok pesantrennya, kiai-kiainya, pasti kasusnya akan seperti Trans 7 di demo. Bahkan mungkin aku sebagai presiden bisa dilengsarkan. Ini kenapa lebih baik Tuhan yang menegur pakai alam. Biar apa? Biar manusia itu nggak berontak, nggak nyalain lagi. Ini jadi kalau Tuhan itu memperbaiki manusia bisa lewat bencana alam. Biar apa? Biar kita itu sadar kembali, oh kita ini manusia, perlu menjaga kelakuan, kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Ini jadi nggak kira di Indonesia, nggak dikira manapun, ketika Tuhan itu ngasih kalian bencana, berarti Tuhan itu mau kalian itu kembali ke jalan yang benar. Kalau dulu mungkin kalian nggak tahu, nggak inget Tuhan, nggak percaya sama Tuhan, ataupun kalian itu jadi pemimpin yang korup, rakyatnya juga demen perang antar suku, antar, ya itu akan jadikan koreksi diri. Karena apa? Karena Tuhan itu akan merubah manusia melalui siklus kehidupan ataupun melalui iklim yang udah manusia rusak juga nih. Kalau ada bencana ya karena manusia sendiri yang suka merusak alam. Kalau sekarang nggak berhenti, bukan lagi benda yang diambil nanti, nyawa yang diambil sama Tuhan. Karena apa? Karena kita ndablek diperingatkan manusia nggak bisa, diperingatkan Tuhan pakai alam, pakai bencana nggak bisa. Ini kenapa harus seperti itu? Karena di Indonesia sendiri tambang-tambang ilegal, perusakan hutan itu nggak bakalan berhenti sampai nanti ketemu dengan pawangnya atau ketemu dengan karmanya sendiri. Ini apalagi yang di Jawa itu nggak bakalan bisa dinasihati. Makanya banyak kasus seperti yang ngokop anak kecil, yang pesantren ambruk bebas tanpa hukuman. Berbeda dengan Hong Kong yang orangnya terus ada yang jadikan tersangka untuk bertanggung jawab karena musibah kelainan manusia. Di Indonesia nggak seperti itu. Banyak pemuka agama yang kebal hukum, pejabat yang kebal hukum, orang-orang politik yang kebal hukum. Itu kenapa Indonesia itu rusak luar dalam. Gak cuma rakyatnya tapi juga para pejabatnya, tapi pemerintahannya juga. Nih, kalau Tuhan ngasih bencana ke Indonesia itu karena Tuhan pengen merubah sistem yang ada di Indonesia, yang dari yang sistem korup menjadi lebih baik lagi.
Dari yang dulu so agamis tapi kelakuannya kayak setan, menjadi manusia yang lebih ke fitrahnya atau lebih baik lagi. Dan kiblatnya Hong Kong ini, walaupun bukan agama dari mayoritas muslim, tapi Hong Kong ini benar-benar menghargai kehidupan yang dikasih sama Tuhan. Nah, contoh kecil nih, di sini nggak ada namanya orang tua buang anak, apalagi dikasih tong sampah ataupun dibunuh. Kenapa? Karena mereka punya yayasan, ataupun mereka lebih berpikiran terbuka. Oh, mereka salah nih, udah hamil di luar nikah, tapi mereka masih mau menghidupi anaknya, ataupun anaknya nggak dibuang gitu aja. Nggak seperti di Indonesia yang so agamis, tapi kejadian buang anak di luar nikah itu banyak sekali. Udah double dosanya. Dan cara berpikirnya orang Indonesia dengan orang sini itu beda banget. Ini yang membedakan kenapa orang Indonesia tetap ada yang miskin, tertinggal, bodoh, dan gitu-gitu aja. Sedangkan orang yang agamanya Buddha ataupun yang lebih pintar, lebih cerdas, karena sifat dan karakternya berbeda. Kalian boleh nilai sendiri diri kalian sendiri, watak perilaku kalian sehari-hari itu seperti apa. Kalau kalian jahil, metakil, suka berbuat zalim, suka berbuat yang nggak baik, maka hidup kalian akan surem, akan jauh dari yang namanya berkah Tuhan. Berkah Tuhan itu nggak hanya tentang uang, pekerjaan, ataupun hal-hal yang baik lainnya, tapi aspek kehidupan kita itu ada di tangan Tuhan. Mulai dari derajat kita ditinggikan sama Tuhan, ataupun hal-hal yang baik lainnya. Dan ini yang perlu kita belajar dari orang lain, bahwa mungkin kita dipertemukan sama orang lain itu untuk bercermin agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau ada yang mungkin laki-laki ketemu sama laki-laki nyaman, oh itu dipertemukan jadi saudara atau jadi teman, bukan untuk jadi pasangan. Sama seperti kalau perempuan ketemu perempuan terus nyaman, berarti kamu dipertemukan sebagai saudara ataupun teman, bukan untuk jadi lesbian atau sejenis. Nih, segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Selamat sore dan sampai jumpa.